Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di mata pelajaran matematika kelas 12. Perkenalkan, saya Ahmad Lamo dari SMA Negeri 2 Biau, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Kali ini kita akan belajar matematika wajib, khususnya pada materi statistika, tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. Ya, kita ikuti bersama. Untuk materi statistika, tabel distribusi, frekuensi, dan histogram, kita lihat dulu kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Nah, di sini kita bisa baca bersama-sama kompetensi inti KI 3 dan KI 4-nya. Kemudian kita lihat indikator dari materi ini adalah sebagai berikut. Silakan dibaca bersama. Dan selanjutnya kita masuk ke materi. Materi statistika. Tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. Melihat dari judulnya, tentu dalam pembelajaran ini tujuannya adalah setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu menyusun tabel distribusi frekuensi, kemudian membuat histogramnya dari data yang diberikan. Bagaimana selanjutnya, kita ikuti berikut. Misalnya di sini diberikan sebuah data berat badan siswa ada 40, yaitu ada 40, 45, 60 dan seterusnya sampai di sini ada 48. Jika ada data seperti ini, langkah-langkah untuk menyusun tabel distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama kita akan menentukan adalah jangkauan. Jadi adik-adik sekalian dipahami betul bahwa yang pertama kita tentukan itu adalah jangkauan. Nah, untuk menentukan jangkauan, apa yang harus diketahui? Nah, yang pertama adalah banyak data. Nah, banyak data. Nah, ini yang dihitung. Ada berapa semuanya data ini? 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian 5, jadi semuanya adalah 40. Kemudian setelah kita ketahui banyaknya data, kita akan mencari data yang terkecil. Jadi dari semua data yang ada di sini, kita cari yang mana yang paling kecil. Nah, di sini diperoleh 40, berarti yang ini. Atau yang ini, 40. Setelah itu, kita tentukan data terbesarnya. Nah, dari semua data ini, kita cari mana data yang terbesar. Nah, ini diperoleh ada 67. Nah, jangkauan apa rumusnya? Yaitu data terbesar dikurangi data terkecil. Tadi sudah diperoleh bahwa data terbesar itu 67, data terkecilnya 40, maka diperoleh jangkauan adalah 27. Silakan dicatat bahwa jangkauan dari data ini adalah 27. Dicatat baik-baik ya, karena nanti akan digunakan nilai ini. Selanjutnya, yang berikut apa yang harus diketahui dari data ini, yaitu menentukan banyak kelas. Cara menentukan banyak kelas adalah 1 ditambah 3,3 log N. N ini banyaknya data. Tadi sudah diketahui bahwa banyak data itu ada 40. Sehingga 1 ditambah 3,3 log 40.
nilai dari log 40 sendiri, bisa cari di tabel atau di kalkulator bahwa nilainya adalah 1,6. Sehingga hasilnya 1 ditambah 3,3 dikali 1,6. Cara menghitungnya ini dikalikan dulu 3,3 dikali 1,6, kemudian ditambah 1. Maka diperoleh hasil 6,28. Dibulatkan menjadi 6. Jadi banyak kelas ada 6. Oke, sudah ada 2 yang diketahui. Tadi ada jangkauan, kemudian ini ada 6. Silakan dicatat bahwa banyak kelasnya ada 6. Kita lanjut. Yang berikut menentukan panjang kelas. Panjang kelas itu misalnya P, itu rumusnya adalah jangkauan dibagi banyaknya kelas. Nah, tadi pertama kita sudah memperoleh nilai dari jangkauan dan banyak kelas, tinggal masukkan angkanya. Yaitu jangkauan tadi ada 27, kemudian banyak kelasnya 6, sehingga diperoleh bahwa panjang kelasnya 4,5 atau mendekati 5. Sehingga kita simpulkan bahwa panjang kelasnya adalah 5. Silakan dicatat, sudah ada 3. Yang berikut, menentukan interval kelas. Interval kelas pertama, kan tadi kelasnya itu ada 6. Kalau tidak salah, sudah diperoleh tadi bahwa kelasnya ada 5. Kelas interval pertama, ya tadi diperoleh ada 6 ya. Sekarang interval kelas pertama. Bagaimana sih menentukan kelas interval pertama? Yaitu pertama batas bawah sama dengan data terkecil itu sama dengan 40. Nah, batas atas sama dengan batas bawah ditambah P kurang 1. Nah, P-nya berapa? Tadi sudah diperoleh bahwa P-nya itu adalah 5. Kemudian data terkecilnya itu ada 40, sehingga 40 ditambah 5 kurang 1, jadi diperoleh 44. Nah, 5 kurang 1 kan 4, ditambah 40 diperoleh 44. Nah, batas atasnya 44, batas bawahnya 40, sehingga interval kelas pertama sama dengan 40 sampai 44. Nah, ini namanya batas bawah. Ini namanya batas atas, itu untuk interval kelas pertama. Bagaimana dengan interval kelas kedua? Yaitu batas bawah sama dengan 44. Dari mana tadi 44? Itu adalah batas atas kelas pertama. Jadi batas atas kelas pertama itu 44. Menjadi batas bawah, digunakan untuk menghitung batas bawah kelas kedua. Ditambah 1 sama dengan 45. Jadi batas atas sama dengan batas bawah ditambah P kurang 1. Sehingga 45 ditambah 4 sama dengan 49. Sehingga interval kelas kedua sama dengan ini 45 sampai dengan 49. Inilah interval kelas kedua. Nah, bagaimana cara menentukan kelas berikutnya lagi? Yang tadi sudah diperoleh, ini ada 2. Semuanya tadi ada 6. Nah, inilah ada sekarang dengan cara yang sama diperoleh bahwa kelas ketiga 50 sampai 54, 55 sampai 59, interval kelas kelima 60 sampai 64, interval kelas ke-6 65 sampai 69. Nah, inilah interval kelas dari pertama sampai 6. Nah, tadi kan diperoleh bahwa banyak kelas ada 6. Nah, inilah kelas yang dimaksud. Nah, yang diperoleh inilah nanti akan kita masukkan dalam tabel.
Nah, ini bentuk tabel distribusi frekuensi. Kita masukkan kelasnya di sini, kemudian nanti itu ada frekuensinya. Jadi kita masukkan, nah ini adalah kelas pertama. Kemudian tadi ini kelas kedua yang sudah diperoleh sebelumnya. Kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, dan kelas keenam. Nah, sekarang bagaimana menentukan frekuensinya? Nah, kita lanjut. Oke, adik-adik sekalian, sekarang kita akan menentukan frekuensi dari data yang sudah diberikan tadi. Bagaimana cara menentukan frekuensi? Kelasnya adalah 40 sampai 44. Maksudnya ada berapa data yang masuk dalam interval kelas ini 40 sampai 44. Jadi kita akan menandai semua data ini yang masuk di kelas 40 sampai 44. Caranya seperti ini. Nah, ini kita tandai 1, 2, 3. Ada 43 yang keempat. Nah, yang kelima ada 40 lagi. 43. Ini ada 43 lagi. Kemudian ada 40. 43. Ada 40. Ada 41. Masih adakah yang berada di 40 sampai 44? Nah, tidak ada lagi. Ini kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi frekuensinya di sini ada 11. Nah, gitu. Nah, sama saja dengan untuk frekuensi kelas-kelas berikutnya, 45 sampai 49. Nah, kita cari 45 itu ditandai ada berapa sampai 49. Nah, setelah dihitung ternyata ada 9. Dengan cara yang sama ya. Nah, kemudian ini kita peroleh 11 lagi. Ada bisa membuktikannya nanti, bisa menghitung. Nah, ini ada 3. Kemudian di sini ada 4. Kemudian ada 2. Dan jumlahnya ada 40. Nah, adik-adik sekalian selesai. Inilah yang dimaksud dengan tabel distribusi frekuensi. Nah, ini tabel distribusi frekuensinya. Jadi sudah diperoleh ada kelasnya, atau ada datanya, kemudian ada frekuensinya. Dari frekuensi ini jumlahnya sama dengan banyak data, yaitu 40. Nah, selanjutnya dari tabel frekuensi ini kita akan membuat histogram atau sebuah diagram batang. Caranya bagaimana? Kita lanjut. Nah, misalnya ini tabel frekuensinya yang diperoleh tadi. Kita akan membuat tabelnya dengan menggambar sebuah koordinat kartesius. Nah, di sini ke atas itu di sumbu Y sama dengan frekuensi. Ini akan mewakili frekuensi. Kemudian ini sumbu X-nya itu mewakili berat badan. Ini berat badan. Nah, kita masukkan nilai-nilainya. Nah, ini adalah frekuensinya. Kemudian ini data berat badan. Untuk 40 sampai 44 ini frekuensinya 11. Berarti sampai di sini. Jadi dia akan naik sampai di 11. Untuk 45 sampai 49 itu ada 9. Berarti sampai di sini ya. 50 sampai 54 itu ada 11. 11 juga frekuensinya. Untuk 50 sampai 59 itu ada 3. Demikian seterusnya. Nah, inilah adik-adik sekalian histogram dari data yang diberikan tadi.
Histogram ini dibuat setelah kita memperoleh tabel distribusi frekuensinya. Udah kan? Jadi sudah sampai di sini. Adik sekalian, mudah-mudahan adik sekalian bisa paham. Kalau tidak paham bisa dibaca-baca lagi materinya atau diputar kembali videonya yang ada ini. Dan kalau ada lagi hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan. Oke, adik-adik sekalian, tetap semangat, terus belajar untuk meraih cita-cita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.